Kayak misalkan kita kerja di guru, misal contoh kita masuk pertama nih sisilah masuk misalkan di guru. Karena kita senang di guru, ketika kita ngajar, otomatis kan guru itu konotasinya tuh kita itu harus tahu segalanya, ya enggak? Iya. Tingkap. Jadi kan guru itu nggak boleh salah gitu, guru nggak boleh salah. Jadi kita itu harus benar. Nggak ada guru itu boleh ke bioskop. Bioskop lah diskotik misalkan. Pas ke Bioskop diskotik, mana sering ke bioskop? iya malah salah salah saya. Ke diskotik Karena misalkan. mikir kok nggak boleh ke bioskop sih. Ya, ke diskotik misalkan. Nanti kok kesini katanya harus mengajarkan yang betul. Kok kesini? Nah, ini kan guru itu jadinya. Nah, ini kesana juga. Terus kedua, ketika kita wawancara, juga kan harus tahu materi ini, harus tahu materi ini, dan sebagainya. Itu kan materinya selain di apa ya? Atau misalkan PNS gitu, ya kan? Ketika di PNS juga kan ada kewarganegaraan, itu kan materi kita dulu gitu yang waktu Iya. apa? Padahal sekarang kuliahnya kan fisika gitu, tapi ternyata ada juga materi IPS-nya gitu kan. Kemudian dan itu aplikasi kehidupan sehari-hari itu banyak, cuman mungkin belum terasa aja sebenarnya sampai saat ini. Apa namanya? Ya tadi kata ente gitu ya benar gitu. Kita masa depan kita tuh sebenarnya nggak tahu kemana gitu. Yang tahu kan Allah ya misalkan tujuan kita kemana kita nggak tahu gitu. Kan Ya, jodohnya ilmu nggak tahu itu siapa kan. kayak ceritanya ini kan apa Nabi siapa sih? Nabi Nabi Musa sama Nabi apa? Nabi Khidir ya? Yang mana tuh? Nah, yang ini katanya waktu ini kan di ceramah ya. Jangan Nggak jangan apa, kan ilmunya oh, biar ada ilmunya. ini kalau nggak salah nih, kalau nggak salah. Setahu aneh nih. Kan ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir itu belajar nih ke Nabi Khidir kan. Ya Khidir katanya. Kita pengen berguru dong ke kamu gitu kan. Kata Nabi Khidir, wah kamu kalau misalkan mau apa, mau diguruin sama saya, jangan banyak nanya katanya. Ini kalau nanya terus nanti saya tinggalin. Oh ya udah kata dia. Akhirnya Nabi Musa itu ikuti. Nabi Musa itu kan seorang nabi yang luar biasa, pinternya luar biasa, tapi masih mau belajar gitu kan ke Nabi. Kenapa kok pengen belajar? Nah ini ceritanya. Jadi ketika pertama perjalanan dia itu naik kapal apa namanya ya kapal perahu gitu mau ke satu pulau. Nah di perjalanan itu Nabi Khidir pertama nanya, ya Musa katanya, ini ada burung tuh lagi minum air di air laut. Kira-kira bakal habis nggak tuh? Kata Nabi Musa, ya enggak lah. Orang airnya banyak ya kan. Nah itu tuh ilmu Allah tuh luar biasa banyaknya. Sedangkan kita itu cuma hanya setetes gitu kan. Oh iya benar berarti kita terus belajar lagi. Iya. Tapi di situ belum selesai tuh perjalanannya. Ketika di jalan, udah bagus-bagus tuh Nabi Khidir tuh. Udah kayak, wah ini luar biasa Nabi itu kan. Tapi ketika mau nyampe nih sebelum nyampe, si perahu yang ditumpanginya dihancurin sama Nabi Khidir tuh guys, dihancurin kan, wah dibolongin sama dia. Kata Nabi Musa, lah kok ini dihancurin ya kan? Kamu udah dikasih tumpangan ini kan, sama yang punya kapal, kok dihancurin kata dia. Kata Nabi Khidir, kamu gimana ini? Kata saya kan jangan nanya kalau apa-apa. Oh iya ya katanya, kata Nabi Musa. Bingung tuh Nabi Musa kan, katanya, ini gimana sih nyampein gak bener kan? Akhirnya ya udahlah, karena itu perahunya bolong, akhirnya dia turun di kapal belum nyampe ke pantainya tuh. Nah, ketika turun ya kan sampai pantai, ada kumpulan anak guys. Di kumpulan anak itu pada lari tuh anak-anak tuh, pada takut kan ini siapa kok ada orang nggak kenal gitu kan. Pas datang ada satu anak yang anak itu sama Nabi Khidir dibawa, taunya dibunuh sama Nabi Khidir. Makin aneh kan Nabi Musa lah, kok anak ini kok dibunuh gitu kan. Kata Nabi Khidir, loh kamu gimana? Kata saya jangan nanya, pokoknya kamu harus ikut aja. Oh ya mohon maaf Nabi Khidir katanya saya hilaf katanya gitu kan. Ya udah akhirnya matilah anak itu. Dengan terpaksa dia apa namanya ya sedih-sedih lihat ada yang meninggal tapi mau gak mau kan dia pengen belajar gitu. Akhirnya nyampe di apa singkat cerita gitu ya di pulau itu dia mau ke apa nama ada satu gubuk yang udah rusak gitu. Ada apa ya? Ada toko yang rusak terus dia benerin. Akhirnya terpaksa Nabi Musa nanya lagi. Kata Nabi Musa, ya Hidir gitu. Kok ini kamu nggak dibayar? Tapi kok mau membangun toko orang lain yang nggak tahu toko ini toko siapa gitu. Hmm. Kata Nabi Hidir, kok kamu nanya lagi? Saya bilang kamu, ya udahlah. Karena kamu nanya terus, di sini kita
pisah aja deh gitu kata Nabi Khidir. Nah pas mau pisah, tapi saya mau ceritain dulu kenapa saya tadi begini begini begini. Kata Nabi Khidir bilang yang pertama, kenapa kok kapal ini saya bolongin katanya. Karena di depan sana itu ada yang kalau bahasa kita mah apa ya, membajak gitu, bajak laut gitu kan. Jadi di mana ada kapal yang masih bagus akan dibajak. Nah saya kasihan sama bapak ini, maka saya hancurin dia selamat biar nggak dibajak. Oh iya berarti kan ada nilai kebaikan. Kedua, kenapa kok itu anaknya dimatiin gitu? Karena orang tuanya itu udah masuk Islam. Nah saya khawatir kata Allah, kalau misalkan anak ini dewasa, anak ini akan merubah lagi keimanan orang tuanya. Maka saya ditugasin sama Allah untuk mematikan anak ini. Nah artinya apa? Berarti apa namanya, sesuatu yang kita anggap betul belum tentu kan mata orang lain itu benar gitu, atau yang kita anggap kita salah bisa jadi ini benar gitu. Jadi semua ilmu itu kan tidak terduga gitu, Iya. semua apapun itu tuh nggak ada yang unpredictable gitu, sesuatu tuh nggak bisa diprediksi. Jadi tadi gitu, kalau misalkan kita begini kita menjalanin aja gitu. Kita kalau kita masa depan kita mau jadi apa kita nggak tahu gitu, Allah yang menentukan gitu sih. Betul, betul, betul. Nah, makanya aku lagi mikir kalau nih COVID hilang, itu video udah kasar udah gak berguna, Ani bikin apa nih di YouTube biar kasarnya konsisten terus sampai ke depan. Jadi coba bikin kayak begini nih, model kayak gini, podcast. Kan podcast guru sama siswa belum ada. Ani tuh niatnya gini loh. Ini aneh nih, ini sampingnya siswa. Jadi kayak dia mengeluarkan keluh kesahnya sama di sekolah tuh apa. Ani coba ngasih solusi sesuai dengan kemampuan Ani gitu kan. Ntar di akhir gini, buat siswa-siswa di Indonesia yang ingin berkeluh kesah di sekolahnya, hubungin ke email ini gitu kan. Jadi mungkin mereka ada sesuatu yang terpendam dalam diri mereka selama di sekolah belum bisa diutarakan, utarakan aja di sini gitu kan. Siapa Ini jatuhnya kayak BK gitu ya. tahu iya bener, siapa tahu ada solusi terbaik gitu kan buat kamu. Saya seenggaknya sekalipun gak bisa ngasih solusi secara langsung ya ada motivasi buat mereka gitu loh. Gitu nih Sebenarnya gitu. nggak ada salahnya gitu untuk Iya, kita sharing-sharing gitu ya. gitu dia. Yaudah, makasih ya